Welcome to my channel. Halo, salam sehat, selamat datang di channel Bung Harpa dan tentunya Happy Friday untuk teman-teman semua pecinta sepak bola dimanapun kalian berada. Kali ini gua nggak akan bahas soal timnas ya, karena tim kepelatihan Patrick Kluivert dan kawan-kawan sedang sibuk tentunya untuk menjalankan tugasnya, menyusun tim kepelatihan yang juga tidak kunjung jadi. Sudah sebulan kurang lebih sejak dipecatnya Sintayong sampai dengan hari ini, dan masih mencari 2 asisten lokal yang sejauh ini belum diputuskan, dan mungkin ada 1-2 lagi asisten pelatih tambahan, sambil makan padang dan juga tentunya memantau para pemain baik di Indonesia maupun juga di Belanda. Nah, kali ini gue akan mau bahas soal apa yang sedang marak terjadi di tanah air. Jadi kebetulan di bulan Februari ini juga bergulir bukan hanya Liga 1 dan Liga 2 yang sudah menjalani babak promosi dan degradasi, tapi Liga 3 Nusantara atau nama lengkapnya PNM Liga Nusantara 2024-2025 ini juga sedang bergulir. Nah, kebetulan gue yang membawakan di TVRI, dan menurut gue berjalannya liga ini sangat positif ya. Dan kemudian gue juga ngobrol dengan salah satu sumber di LIB yang bersangkutan mengatakan ada beberapa perubahan yang coba diterapkan untuk menjadikan Liga 3 ini juga semi profesional ya, diantaranya berbasiskan hukum, berlandaskan hukum legalnya, jadi udah seperti liga profesional ya, Liga 2 atau Liga 1. Kemudian juga sejumlah aturan yang mendorong agar bakat-bakat pemain muda kita, pemain lokal itu juga terus berkembang. Di antaranya adalah aturan harus ada 2 minimum pemain U23 bermain setiap pertandingan minimum 45 menit, dan harus ada 5 pemain U20 yang harus bermain setiap pertandingan minimum 45 menit. Dan kemudian juga lapangan yang dipakai itu ada 2 di Jawa Tengah, 2 di Bali. Yang di Jawa Tengah itu di Banyuanyar, sama satu lagi gue lupa di mana. Satu di Bandung, kalau di Bali itu 1 di Badung, dan juga di Igusti Ngurah Rai. Lapangannya relatif bagus, on time, kemudian juga kepemimpinan wasit juga relatif sangat smooth, sangat adil walaupun tanpa VAR, dan malah menurut gue ini bagus untuk mengasah kembali kemampuan atau insting para wasit Liga 1 juga untuk tidak terlalu tergantung dengan VAR. Kemudian apalagi ya, pertandingannya juga kalau kita lihat silabusnya, mungkin ini nih hasil penggodokan dari Villanesia ya. Gue nggak tahu, yang pasti permainan mereka itu sangat cair, kaki ke kaki, seperti permainan timnas kita kontemporer ini saat ini ya. Jadi nggak buru-buru asal buang bola ke depan. Itu kalau kalian yang nonton Liga 3 itu sangat terlihat sekali mereka pede ketika membangun serangan dan tidak panik ketika ditekan. Intinya adalah Liga 3 ini justru menjadi secerca harapan di tengah katakanlah berbagai permasalahan yang dalam 48 jam terakhir ini melanda tanah air. Dan kebetulan gue baca di berbagai lini sosial media, kemudian di WhatsApp grup, bahkan ada yang DM gue langsung dan WhatsApp gue langsung, mungkin ada 30 sampai 40 yang memberikan informasi soal yang terjadi mungkin gak dalam 48 jam terakhir, bahkan dalam seminggu terakhir di Liga 2 dan Liga 1. Pertama soal ini dulu yang paling ramai, soal penunggakan gaji pemain dan staf ya. Ini menimpa Liga 3 dan juga Liga 2 dan juga Liga 1. Liga 2 itu Persikabo Bogor yang kita tahu juga sedang berjuang kalau gua nggak salah terakhir untuk lepas dari jerat degradasi ke Liga 3. Sudah timnya terpuruk, kemudian juga gajinya itu ditunggak cukup lama ya. Ini coba gua baca dari salah satu website ya. Jadi gaji itu sudah tidak dibayar selama bulan-bulan ya, dan ini dikatakan langsung salah satu pemain Persikabo 1973 Muhammad Fadli yang membeberkan kondisi internal gitu ya. Jadi sepak bola profesional, tapi kemudian cara penanganan ke para pemainnya itu tidak profesional, atau bukan hanya ke pemain ya, ke staff lah. Intinya ada banyak stakeholder di dalam klub tersebut yang tidak terbayarkan. Bukan hanya di Persikabo, di Liga 1 juga terjadi hal yang sama, bahkan di tim yang 2 musim lalu menjadi juara yaitu PSM Makassar. Bernardo Tavares juga sudah angkat bicara tentang seretnya gaji para pemain dan juga pelatih. Nah, ini tentunya menjadi setback ya di tengah pendekatan top bottom yang diterapkan oleh PSSI melalui Pak Erick Thohir.
yang melakukan pendekatan top bottom. Jadi memoles tim nasionalnya dengan harapan nanti semangat dan juga aura positif ini bisa tertular ke bawah. Ini masih ada loophole-nya atau bolong-bolongnya. Animo memang sangat tinggi. Kalau kita lihat SSB di mana-mana juga tumbuh bagaikan jamur di musim hujan begitu ya. Tapi ada mata rantai terputus tadi itu. Dan ini sangat disayangkan ya, karena klub sebesar PSM Makassar bisa alfa sampai membayar kewajibannya. Ya, ini menjadi mungkin tabiat atau seperti apa kebiasaan ini yang tidak pernah hilang dari zaman dulu. Makanya sempat ada usulan untuk setiap klub itu sebelum mengikuti kompetisi itu memberikan semacam deposit lah ke federasi atau dalam ini ke operator, ke LIB untuk memastikan letter of guarantee. Gue baru ingat bahwa semacam rekening bersama. Jadi kalau sampai klub tidak membayar kewajibannya, nanti itu akan diambil dari rekening bersama tersebut ya. Tapi gue nggak tahu apakah ini dijalankan atau tidak. Yang pasti dari berita yang gue dapat aja ada 2 klub yang bermasalah dalam pembayaran gaji, yaitu Persikabo dan juga PSM Makassar. Nah, buat teman-teman mungkin yang lebih detail ya mengikuti Liga 1, Liga 2 dan Liga 3 bahkan Liga 4, ini boleh diinformasikan di kolom komentar. Mungkin ada lagi klub-klub lain yang bermasalah dengan gaji. Kalau klub mungkin sebesar Persib, mungkin Persija, Persebaya atau Arema atau bahkan Bali yang sudah IPO di Bursa Efek, mungkin nggak ada masalah ya. Tapi di luar itu kita nggak tahu. Nah itu, jadi boleh ditambahkan kalau ada informasinya. Yang berikutnya bukan hanya soal gaji, tapi juga soal kerusuhan atau bukan kerusuhan, mungkin antara kericuhan atau kerusuhan. Ya, gue juga harus menggunakan terminologi yang tepat ya, jangan sampai terlalu ringan, tapi jangan terlalu berat ya. Kalau kericuhan itu biasanya tipis-tipis, kalau kerusuhan itu ya vandalismenya sudah luar biasa. Tapi yang jelas sudah terjadi di Liga 4 ya, ini Liga 4. Ini gua akan bacakan. Kerusuhan terjadi pasca pertandingan Persipur Purwodadi melawan Persebi Boyolali di Stadion Krida Bakti Purwodadi, di mana tuan rumah saat itu kalah. Kemudian bukan penyebabnya, tapi gua nggak tahu. Yang pasti setelah kalah itu ada kericuhan yang menjurus agak sedikit kerusuhan sampai salah satu rumah sakit di situ, rumah sakit Yakum apa Ikum ya, itu kemudian jadi sasaran amuk massa gitu, dan sejumlah pemuda atau supporter juga ditahan. Nah, gue nggak mau menyimpulkan siapa salah siapa benar, tapi yang jelas rumah sakit tidak ada salahnya, tapi ikut dilemparin juga. Nah, ini kan kembali terjadi apa yang kita antisipasi 2 tahunan lalu selepas tragedi Kanjuruhan, kembali terjadi lagi walaupun dalam skala yang sangat kecil ya. Tapi kita juga nggak bisa mendiamkan hal seperti ini. Jadi ketika mungkin tim nasional dipoles, kita senang ya, kita bangga juga, tapi juga jangan dilupakan. Dan tentunya juga yang terakhir, walaupun not a big deal, tapi kembali terjadi juga perkelahian antar pemain di Stadion Kaharudin Nasution ya di Riau. Pertandingan Liga 2 juga nih antara PSPS Pekanbaru, ini dulu namanya PSPS Riau, dulunya lagi PSPS Pekanbaru, jadi bolak-balik menghadapi Delta Sidoarjo. Jadi ada satu momen pemain dari PS Pekanbaru, John Edi Meina, dan juga pemain dari Deltras FC Marcel Usamahu. Kebetulan gue nonton dan ya memang ada tendangan diawali dari Marcel ke John, tapi kemudian John adu gulat ya, langsung dibanting gitu, kemudian dua-duanya diusir wasit. Nah, ini baru yang terungkap ya, masih banyak lagi, ada beberapa kasus juga kemarin, dan ini menjadi miris ya ketika mungkin federasi sibuk mengurusin timnas, yang mana kita juga ingin ya timnas kita sukses, tapi kemudian sumber utama dari para pemain kita yaitu liga lokal ini agak sedikit terlupakan. Nah, ini tentunya pengingat buat Pak Erick Thohir dan jajarannya agar kembali, jangan lupa nih bahwa ada Liga 1, Liga 2 dan Liga 3 yang di presscon sendiri saat pengenalan Patrick Kluivert mengatakan I want the local players to be the heart of the locker room. Nah, ini tentunya harus diingatkan kembali supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, entah bagaimana, gaji para pemain itu juga harus diperhatikan, mungkin melalui memberikan tekanan melalui LIB agar PSM bisa melunasi, atau mungkin melakukan regulasi yang ketat ya, seperti kalau di luar negeri. Jadi nggak bisa juga kita melepas tangan bahwa ini kerja tugasnya klub nih, nggak bisa. Di luar negeri itu ada aturannya. Klub kalau tidak bisa membayar itu akan masuk administrasi. Ya, mereka akan declare of bankrupt kalau gua nggak salah, kira-kira seperti itu, atau poinnya dikurangin atau apa. Jadi nggak bisa lepas tangan. Ini ada tanggung jawab semua pihak dalam hal federasi juga untuk katakanlah mendidik
anak buahnya dalam tanda kutip, yaitu klub-klub bola tersebut, baik yang alfa dalam melakukan kewajibannya membayar gaji kepada karyawan dan juga kepada pelatihnya dan stafnya dan lain-lain, dan juga kepada mereka-mereka yang melakukan kerusuhan gitu kira-kira. Oke, teman-teman, itu aja sedikit update soal gua. Ini juga menjadi masukan ataupun ada suggestion dari teman-teman. Ada beberapa orang yang tolong dong bang angkat soal grassroots kita. Ada Liga 3 tadi gua angkat, semi profesional, Liga 4 juga, tapi mungkin yang agak bad story ya, tapi ya it's okay supaya juga ada berbenah, dan juga tentunya Liga 1 dan Liga 2. Nah, setelah ini teman-teman, sebelum gua tutup, ini penting banget, last but not least, hari ini atau paling lambat Sabtu, gue usahakan Jumat, gue akan mengangkat tema soal visa ke Australia. Jadi gue tergabung di WhatsApp grup Garuda Australia yang Garuda Australia. Kemudian di situ ternyata gue mendapatkan info dari beberapa teman-teman yang bertanya, ada yang WhatsApp langsung, bang, ini saya udah sampai dua kali mengajukan, bahkan ada yang mau 3 kali, ini pada ditolak-tolakin. Padahal kalau dilihat dari segi dari dokumentasinya, dari latar belakangnya, ini rata-rata wow semua nih. Jujur gue nggak bisa detail ngasih tahu. Secara keuangan, secara pekerjaan, ini nggak ada alasan lah untuk nggak diterima. Ada mungkin ratusan yang nggak diterima, dan ini tentunya mengganggu juga dukungan dari supporter dari timnas Indonesia, yang terutama dari Indonesia yang mau datang langsung ke Australia untuk mendukung Tom Hai dan kawan-kawan. Nah, gue akan bikin videonya, tapi gue coba dulu mengumpulkan informasi sebanyak mungkin supaya lebih komprehensif, dan mudah-mudahan didengar oleh pemerintah, mungkin dalam hal ini entah Menpora, entah imigrasi, atau mungkin PSSI, atau apapun itu, atau mungkin juga kedutaan besar Australia, agar ya paling enggak dikasih atensi sedikit lah, supaya teman-teman yang ingin mendukung langsung Garuda di Australia nanti tanggal 20 Maret bisa dibantu pengurusan visanya. Nah, oleh karena itu, mohon teman-teman, kalau ada kalian yang mengalami hal yang sama, tolong share mungkin di kolom komentar, atau kalian boleh DM langsung soal permasalahan kalian, atau mungkin ada masukan supaya ini membantu juga mencarikan solusi bagi teman-teman yang ingin mengurus visa dan mendukung tim nasional kita tampil di Australia 20 Maret nanti. Alright teman-teman, terima kasih semua sudah menyimak, dan sehat selalu buat kalian, dan adios.